Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, sebuah perahu dengan cepat bergerak melintasi permukaan sungai. Mata tegak seukuran kepalan tangan telah bersinar di kepala kapal. Kadang-kadang, gelombang besar akan naik dan aliran cahaya yang menyilaukan akan dilepaskan dari mata yang tegak. Akibatnya, ombak akan hancur dan berubah menjadi aliran air yang memercik, mencapai ketinggian hampir 100 meter. Jihao berdiri di atas kapal, memandangi pulau batu dengan sepasang mata menyipit. Pulau itu dikelilingi tebal oleh terumbu karang, yang tampak seperti gigi hiu, berdiri di air. Air sungai yang mengalir deras menamparkan terumbu karang ini, menghasilkan pusaran air dan arus bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ombak ganas bertepuk tangan di tebing curam pulau kecil itu, mengeluarkan suara seperti guntur dari waktu ke waktu. Riak tak terlihat menyapu, membuat Jihao merasakan rambut halusnya berdiri satu demi satu. Sementara itu, baut listrik halus yang terlihat samar-samar terlihat di udara. Pemuda klan Yu, yang telah mengendalikan perahu, mengeluarkan jimat. Gelombang tak terlihat menabrak jimat, dan selanjutnya, jimat itu melepaskan cahaya hangat yang menutupi perahu. Pop, mengikuti suara jernih yang datang dari udara di depan ini, perahu memecahkan layar ajaib yang tak terlihat. Itu diseret oleh kekuatan yang kuat saat menghindari banyak terumbu karang dan pusaran air dan mencapai satu-satunya dermaga di pulau kecil itu. Itu disebut dermaga, tetapi pada kenyataannya, itu adalah platform batu besar ratusan meter, di bawah tebing setinggi hampir 1000 meter. Di sekitar platform batu ada tangga tebing selebar 3 meter. Beberapa budak non-manusia dengan baju besi kulit hitam telah berjongkok di tangga itu, dengan tombak panjang dipegang di bawah lengan mereka, dengan rasa ingin tahu menatap Jihao. Dari platform batu, seorang pria klan Xiu yang gemuk melangkah dengan beberapa penjaga. Dari kejauhan, dia membungkuk ke arah Jihao dengan banyak usaha dan berkata, "Ya Tuhan, aku, Hartman, menunjukkan rasa hormat terbesarku kepadamu, cuaca yang bagus." Jihao mengenakan topeng perunggu bergaya berlebihan, timbul dengan wajah hantu yang mengerikan. Setengah dari wajah hantu ini menangis sementara separuh lainnya tampak tertawa. Kekuatan dingin dan jahat telah menyebar tanpa henti dari topeng ini, bersama dengan sedikit suara mendesis. Air di platform dipengaruhi oleh kekuatan dingin ini dan dengan cepat membeku menjadi kristal es putih. Kristal menyebar dengan cepat ke segala arah di sepanjang tanah yang lembab. Segera, bahkan tangga tebing ditutupi dengan lapisan es yang samar. Beberapa budak non-manusia gemetar dalam kedinginan sambil menatap Jihao dengan kagum. Mereka bahkan berlutut di tangga dan bersujud padanya. "Hartman." Suara Jihao berkurang saat dia mendengus dingin dan memanggil nama ini dengan nada dramatis, yang paling disukai oleh bangsawan klan Yu. "Polo, apakah dia sudah berbicara denganmu?" Suaranya masih dingin dan serak, benar-benar hambar dan tanpa emosi. Hartman, yang baru saja meluruskan tubuhnya, membungkuk lagi dengan susah payah dan menjawab dengan sopan, "Ya, palungan kami telah menerima surat dari Menteri Polo. Anda adalah tamu kehormatan Menteri Polo, dan melayani Anda adalah kesenangan besar kami." Jihao mengangguk puas. Tampaknya di bawah ancaman kekerasannya, Polo benar-benar memberikan pekerjaan yang baik. Dengan dingin melihat sekeliling platform, dia melihat perahu lain di tempat tidur sempit. Dia menunjuk ke perahu itu dan bertanya, "Ada orang lain di sini?" Hartman terkekeh, wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan senyum aneh saat dia berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari matamu yang tajam. Anda pasti tahu bahwa setiap orang memiliki teman. Tapi yang lebih kita miliki adalah musuh. Adapun orang-orang yang disimpan di tempat ini, mereka memiliki lebih banyak musuh. Saya harap mereka tidak memiliki target bersama dengan saya. Jika tidak." Jihao mengangguk dan berkata dengan suara dingin. Sekali lagi, Hartman membungkuk dengan banyak usaha. Kata-kata Jihao jelas mengancam, dan dia tidak berani mengatakan sesuatu yang sembrono. Jihao memerintahkan penjaga dekat Polo untuk tetap berada di perahu. Setelah itu, dia mengikuti Hartman ke tebing melalui tangga curam. Tidak ada satu pohon pun yang bisa dilihat di pulau kecil itu. Sebaliknya, pulau ini ditutupi oleh jenis duri yang sangat beracun.
Tanaman merambat hitam duri memanjang berkelok-kelok seperti ular menyeramkan, dengan duri beracun sepanjang jari yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya dingin di bawah matahari. Duri beracun ini menutupi seluruh pulau, dan yang terbesar tingginya hampir 100 meter. Tanaman merambat dan duri melingkar satu sama lain, dan ruang yang tersisa di antara mereka tidak bisa membiarkan serangga kecil pun terbang. Hartman mengeluarkan tablet belakang, menjentikkan pergelangan tangannya dan melepaskan aliran cahaya hitam dari tablet, menyinari duri di depan. Membodohi serangkaian suara gemerisik, tanaman merambat duri yang gelap dan tebal ini menggeliat seperti makhluk hidup dan menciptakan jalan yang luas. Tuan yang terkasih, tolong berhati-hati. Kamu tentu terlalu kuat untuk dibunuh oleh duri terkutuk ini. Tapi bagaimanapun juga, ini masih bisa merepotkan Anda. Hartman berbalik dan berkata dengan penuh perhatian, racun duri ini kotor. Semulia Anda, tolong jangan sentuh hal-hal rendah ini. Ji Hao dengan waspada melirik duri hitam ini sambil diam-diam mengikuti di belakang Hartman. Melalui jalan berliku, mereka berjalan di duri selama 1/4 jam. Akhirnya, Ji Hao mencapai gerbang depan penjara. Hartman membisikkan sesuatu kepada para penjaga di dekat gerbang, lalu bersama dengan suara gemuruh yang dalam, gerbang terbuka perlahan. Gerbang logam setinggi hampir 100 meter dan lebar 10 meter memiliki baut listrik cerah yang meledak dari permukaannya saat perlahan meluncur ke dinding pagar. Di belakang gerbang ada tambalan sepanjang sekitar 300 meter, dan di kedua sisi jalan ada simbol mantra berkilau yang tak terhitung jumlahnya meredup satu demi satu. Selanjutnya, sebuah pintu logam di ujung jalan terbuka perlahan. Ji Hao tanpa sadar menjilat bibirnya. Seperti yang dia dengar, penjara ini dibangun untuk menjaga penjahat penting, dan memang dijaga dengan sangat ketat. Berjalan melewati jalan setapak, Ji Hao masuk ke sebuah gedung 3 lantai di satu sisi alun-alun kecil. Di gedung ini, Ji Hao melihat manajer penjara ini. Di kantor yang cerah, luas dan didekorasi dengan mewah, seorang pria klan Jia yang sangat kokoh sedang duduk dengan stabil di belakang meja persegi perunggu besar. Sebuah pipa perunggu besar menjangkau turun dari atap. Pria klan Jia memegang cangkir anggur besar, yang ukurannya 2 kali lipat dari kepala manusia biasa, dan menuangkan secangkir anggur penuh dari pipa bersama dengan suara gemerincing yang keras. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan mengosongkan cangkirnya. Ji Hao berdiri di dekat pintu kantor ini. Dia tidak memperhatikan kapan Hartman pergi, dan hanya tetap diam berdiri di sana, menatap pria Jia Kla ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena pria klan Jia ini dengan senang hati menelan anggur. Mengosongkan cangkir besar 3 kali, pria klan Jia ini menjatuhkan cangkir dengan keras ke meja, menyandarkan kepalanya sambil menatap Ji Hao dari atas ke bawah. Dia berkata, apakah Anda orang yang disebutkan oleh Menteri Polo? Aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana kamu berasal. Di tempat ini, kamu harus mengikuti aturanku. Terkekeh dengan nada aneh, pria klan Jia ini meluruskan jari, menunjuk hidungnya sendiri dan melanjutkan, saya Chizan, manajer penjara ini. Aturan saya di sini sederhana, semuanya ada harganya. Berapa banyak yang ingin Anda ambil, berapa banyak yang harus Anda bayar. Aturan yang bagus, saya menyukainya. Ji Hao sedikit mengangguk dan menjawab. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu diam-diam muncul, dengan rasa ingin tahu mengamati Chizan melalui mata Ji Hao. Ji Hao bisa merasakan keingintahuan pria misterius itu terhadap apa yang telah dilakukan Chizan, dan arti perilakunya. Chizan menundukkan kepalanya, mengobrak-abrik di bawah meja panjang, lalu mengeluarkan sebuah buku tebal dengan sampul kulit. Buku besar ini panjangnya sekitar 2 kaki dan lebar 1 kaki, dengan ketebalan 8 hingga 9 inci. Setiap halaman terbuat dari potongan kulit tipis, yang diproses dengan metode rahasia. Chizan menepuk permukaan buku dengan tangannya yang besar, lalu menunjuk ke arah Ji Hao dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah daftar nama semua orang keluarga Di yang masih hidup. Anda harus tahu bahwa sekitar 30% anggota penting keluarga Di terbunuh di kota Liangzhou ketika kota itu dihancurkan, dan hanya mereka yang tinggal di wilayah mereka sendiri yang selamat. Semua nama, identitas, posisi, asal garis keturunan mereka, termasuk hubungan garis keturunan mereka dengan keluarga lain, Anda dapat menemukan semuanya di sini. Harga semua orang ditandai dengan jelas, tidak ada diskon. Chizan membuka matanya lebar-lebar,
menatap Ji Hao dengan tajam dengan 4 mata berkilau cerah, yang bahkan lebih besar dari tinju manusia. Karena kamu diperkenalkan oleh Polo, aku membuat pengecualian untuk memberimu semua informasi tentang orang-orang keluarga di itu. Apakah Anda benar-benar membalas dendam untuk keluarga Anda atau mencoba menyelamatkan mereka? Selama Anda membayar cukup uang, saya akan memberi Anda jumlah orang yang Anda inginkan. Ji Hao melirik Qizhan. Orang ini pintar, tidak sesederhana dan sebodoh kelihatannya. Tapi itu masuk akal. Sebagai pengelola penjara ini, dia sebenarnya telah menjual tahanan untuk mendapatkan keuntungan. Jika dia benar-benar orang yang sederhana, kepalanya akan dilepas dari lehernya sejak lama, pikir Ji Hao. Mendengus berat, Qizhan menggaruk hidungnya dengan ibu jarinya dan berkata dengan bangga, ini adalah aturan penjara kastil hiu-hiu hitam kami. Ini adalah aturan saya, dan juga merupakan aturan para penguasa yang telah mendukung saya. Ji Hao bertepuk tangan dengan lembut sambil memuji dengan nada tulus, aku suka aturan seperti itu, sungguh. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah nyata. Qizhan tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Ji Hao dan menjawab, aku suka kata-katamu. Anda kebetulan memiliki pandangan yang sama seperti yang dilakukan para penguasa itu, masalah yang dapat diselesaikan dengan uang, bukanlah masalah nyata. Oleh karena itu, pilih saja yang Anda inginkan dan saya akan mengaturnya untuk mati karena sakit. Petik 2. Berhenti sejenak, Qizhan mengambil cangkir anggurnya, membuka keran pipa perunggu yang menjangkau turun dari atap, menuangkan secangkir besar anggur untuk dirinya sendiri. Tapi, kurang lebih, kamu harus meninggalkan beberapa untukku. Bagaimanapun, kota Liangzhu hancur dan beberapa orang harus disalahkan untuk itu. Sekelompok orang keluarga harus dieksekusi di depan umum, yang akan berfungsi sebagai penjelasan kepada keluarga besar lainnya. Ji Hao berjalan ke meja perunggu dan membengkokkan jarinya. Buku kulit itu meluncur ke depan wajahnya, setelah itu, halaman-halaman mulai berbalik secara otomatis. Qizhan menyilangkan kakinya, memegang cangkir anggur sambil tersenyum menatap Ji Hao. Dari sumber yang tidak diketahui, dia mengeluarkan koin giok yang dibuat khusus untuk dimainkan. Koin giok seukuran mangkuk itu sangat halus, dan diwarnai dengan warna hijau yang padat dan subur. Kehijauan bahkan sepertinya menetes keluar darinya. Uang, hal yang sangat indah. Melihat Ji Hao, yang telah dengan konsentrasi membaca daftar nama, Qizhan bergumam. Dia menggerakkan tubuhnya untuk membuat dirinya lebih nyaman di kursinya, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bisa menyangkal itu? Soalnya, nenek moyang kita meninggalkan kampung halaman ke dunia yang barbar dan ganas ini, untuk apa? Tidak ada apa-apa selain uang. Emas bersinar, koin giok yang indah, kristal berkilauan, semua uang. Uang yang indah, uang yang bisa membeli segalanya. Aha, Anda tahu apa? Saya menemukan sesuatu yang konyol setengah tahun yang lalu. Ji Hao tidak menanggapi. Sebaliknya, dia terus membaca daftar nama. Qizhan meneguk anggur lagi, mengayunkan kepalanya dan melanjutkan, setengah tahun yang lalu, sebelum portal yang mengarah ke dunia asli kita dihancurkan, saya menerima surat dari klan saya. Anda tahu apa yang mereka katakan? Cabang dari keluarga Qi, tempat keluarga saya sendiri milik dan ditinggalkan di dunia asli kita, mereka akan bangkrut. Bahkan kastil keluarga kami, yang merupakan kastil kuno dengan sejarah lebih dari 100 juta tahun, digadaikan. Menghela napas panjang yang dipenuhi dengan aroma anggur yang kuat, Qizhan tersenyum aneh dan berkata, kakek buyut saya memberitahu saya bahwa leluhur saya, yang meninggalkan dunia asli kami ke dunia ini, diusir oleh keluarga. Dia berada di ujung talinya, dan tidak punya pilihan selain bekerja sebagai prajurit keberuntungan. Itulah alasan mengapa dia bergabung dengan pasukan ekspedisi untuk dunia Pangu. Mengangkat bahu, Qizhan perlahan melanjutkan, nenek moyang saya diusir dari keluarga oleh mereka, tetapi keluarga sekarang telah menolak, dan mereka benar-benar meminta bantuan kami. Untuk apa? Tidak ada apa-apa selain uang. Mengutak-atik koin giok besar di tangannya, Qizhan dengan bangga menatap Ji Hao dan bertanya, benar. Uang, kekuatan terkuat di alam semesta. Oleh karena itu, demi uang, kita bisa melakukan apa saja. Ji Hao mengangkat kepalanya, menatap Qizhan dengan serius dan berkata, saya sangat setuju dengan Anda. Anda tahu, saya di pihak Anda,
membawa keuntungan besar bagi Anda. Berapa batasmu? Maksudku, berapa banyak orang keluarga Di yang bisa aku ambil? Wah! Qizhan tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget sambil menatap Ji Hao dengan cara yang sangat penuh gairah. Dia bertanya, Anda yakin? Ji Hao mengangguk dengan serius. Aku harus mencuci rasa malu yang mereka berikan padaku, keluargaku, dengan darah mereka, lanjut Ji Hao saat suaranya menjadi lebih dingin dan lebih serak. Qizhan menatap Ji Hao sebentar, lalu meletakkan koin giok besar di atas meja. Sekarang aku benar-benar percaya kamu benar-benar mencari balas dendam keluarga. Bahkan jika Anda adalah teman keluarga Di atau kerabat, Anda tidak akan menghabiskan banyak uang untuk mereka. Ini tidak sesuai dengan tradisi klan Yu, kata Qizhan dengan penuh semangat. Menggosok tangannya, Qizhan melihat daftar nama yang tebal itu, tampak ragu-ragu saat dia berkata, jika aku bisa, aku akan bersedia menjual semuanya kepadamu, tamuku yang baik. Tapi, kita harus meninggalkan beberapa untuk dieksekusi di depan umum. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka semua meninggal karena sakit, bukan. Ji Hao menjawab dengan hambar, bencana kebakaran bisa terjadi, penjara kastil hiu hitam. Nama bagus. Jadi penjara kastil hiu hitam tiba-tiba terbakar, dan semua orang keluarga dibakar sampai mati. Lihat, alasan yang bagus, kan? Qizhan mendecakkan lidahnya, memutar bola matanya saat otot-otot di wajahnya bergetar karena kegembiraan. Api, memang alasan yang bagus. Tapi, kami tidak memiliki banyak bahan yang mudah terbakar di penjara. Untuk membakar begitu banyak orang sampai mati, kita harus merencanakannya secara rinci. Ji Hao berjalan lebih dekat ke Qizhan, lalu mereka berdua mulai mendiskusikan bagaimana membuat api besar di penjara bawah tanah untuk membakar semua orang keluarga Di itu sampai mati. Mereka berdiskusi selama 1/4 jam penuh, tetapi tetap saja, tidak ada hasil yang disampaikan. Namun, jeritan melengking seorang gadis muda tiba-tiba muncul dari luar gedung. Lepaskan aku, Gru, kamu babi rendah yang tidak tahu malu. Lepaskan aku. Membuka tirai tebal, Ji Hao melihat ke alun-alun kecil di luar gedung melalui jendela Prancis. Qizhan berdiri di samping Ji Hao sambil menyipitkan matanya. Dia melirik keluar dan tidak bisa menahan tawa, berkata, Gru, pecundang, dia membayar 1 juta koin giok untuk membawa Diwu pergi. Diwu adalah cucu favorit Di Luolang. Ji Hao mengencangkan jubahnya dan mendengus. Di alun-alun, seorang gadis muda cantik dengan gaun panjang putih tipis dan rambut panjang yang tidak rapi telah berteriak dengan suara serak. Di kedua sisi gadis itu, 2 wanita tinggi dan kuat berjenis gelap meraih lengannya, hampir membawanya dengan cepat menuju gerbang penjara. Cubi Hartman sudah menunggu di dekat gerbang dengan senyum aneh. Gru, yang gemuk dan tidak tampan, dengan bangga berjalan di belakang 2 wanita berkulit gelap itu, dengan mata tertuju pada pinggang dan pantat gadis itu. Karena perjuangan putus asa, gaun panjang gadis itu robek di punggung. Melalui robekan yang panjang dan ramping, area luas kulitnya yang seputih salju, halus dan lembut terlihat. Mata Gru tampak bahkan menyemburkan api saat dia menatap kulit gadis itu yang terbuka, sementara aliran air liur samar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Di belakang mereka, di menara tinggi sekitar 100 meter dari tanah, Di Luolang menunjukkan setengah wajah melalui jendela ventilasi seukuran kepalan tangan, sambil mengulurkan tangannya dengan susah payah dan dengan marah menunjuk ke arah Gru saat dia berteriak, Gru. Aku mengutukmu, kamu anak rendahan, kamu berdarah, aku bersumpah, aku akan membiarkanmu dan keluargamu mati karena penyiksaan, kalian semua, kalian semua. Kalian semua akan mati. Gru dengan penuh kemenangan berbalik dan dengan elegan membungkuk kepada Di Luolang. Mengangkat kepalanya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakek tersayang, kamu harus tinggal di sana dengan tenang. Saya secara khusus memesan sebotol anggur yang enak. Sudah berapa lama sejak kamu mencicipi setetes anggur yang enak, yang mungkin terakhir kalinya? Memberikan serangkaian tawa keras lagi, Gru tiba-tiba melompat, mengarahkan jarinya ke Di Luolang dan berteriak, kamu bajingan tua terkutuk. Ingin membalas dendam, Anda kehilangan kesempatan. Selamanya, di keluarga ditakdirkan, kalian semua akan menjadi orang mati. Terengah-engah, Gru merentangkan tangannya dan dengan keras memprovokasi ke arah menara tempat Di Luolang terkunci, penatua Di Luolang, dan semua tetua terhormat dari keluarga Di,
lihat. Aku mengambil bunga paling lembut dari keluargamu. Teman saya dan saya akan memperlakukannya dengan baik. Garis keturunannya sangat mulia. Oleh karena itu, aku akan membiarkannya melahirkan anak-anak kita. Kamu, dari balik puluhan jendela kecil, para tetua inti dan anggota penting lainnya dari keluarga di semuanya menunjukkan wajah mereka dan menggeram marah, mengutuk Gru dengan bahasa terburuk. Suatu ketika, orang-orang ini berdiri tinggi di atas massa, dan orang-orang yang tidak penting seperti Gru bisa dibunuh dalam ribuan orang dengan satu kata pun dari mereka. Tapi Disica membawa bencana dan menjebak seluruh keluarga. Dengan metode yang paling tidak tahu malu, Disica mendorong seluruh keluarga ke dalam situasi tanpa harapan. Karena itu, orang-orang seperti Gru, yang serendah semut, yang bahkan tidak layak disebut, sekarang berani menunjukkan rasa tidak hormat yang begitu besar tepat di depan mereka. Yang lebih tak tertahankan adalah bahwa pria terkutuk ini, Gru, meletakkan jarinya di atas bunga terlembut dan terindah dari keluarga Di. Gru, apa yang kamu lakukan hari ini akan membawa bencana yang merusak bagi dirimu dan keluargamu. Sebuah suara imperatorial datang dari sel yang terletak di puncak menara. Aku, Dian Tuo, meyakinkanmu sebagai pemimpin penjabat keluarga di bawah kamu dan teman-temanmu yang rendah, dan semua keluargamu, akan dihancurkan. Wajah gemuk Gru bergerak-gerak saat dia melihat sekeliling dengan panik. Tampaknya dinding pagar penjara yang tinggi dan semua penjaga yang berdiri di dinding pagar memberinya keberanian. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah yang memprovokasi, lalu membuat gerakan tangan yang sangat menghina ke arah menara. Dian Tuo, penjabat pemimpin keluarga Di. Sungguh pria yang hebat. Tapi aku, Gru, tidak takut padamu. Gru mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menggeram dengan kasar, kamu sudah mati. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Anda menghancurkan seluruh kota Liangzhu, Anda menghancurkan portal, bahkan untuk pertandingan hidup dan mati di masa lalu, kami kalah karena keluargamu. Semua orang ingin kamu mati. Jadi Anda harus mati. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gru melanjutkan dengan nada galak sementara dua wanita berjenis gelap itu menyeret Diwu kepadanya. Diawasi oleh semua tetua dan anggota keluarga penting itu, Gru mencubit wajah cantik Diwu dengan jari-jarinya yang tebal dan pendek, lalu dengan paksa memutar wajahnya 90 derajat. Diwu berteriak kesakitan, dengan air matanya mengalir di sungai. Diwu, sayangku, Di Luolang berteriak histeris. Sialan, Chizan, jika kamu tidak ingin menjadi musuh mematikan keluarga Di kita, bunuh orang rendah hati ini. Geram Dian Tuo dengan sangat marah. Banyak tetua keluarga Di lainnya dan anggota penting menggeram dengan marah, tetapi penjaga yang berdiri di dinding pagar di sekitarnya semuanya bersorak dan bertepuk tangan. Beberapa budak non-manusia dengan posisi rendah bahkan mulai menari dengan penuh semangat. Para penjaga dan budak non-manusia itu semuanya hidup di dasar masyarakat. Saat itu, orang-orang keluarga Di yang kuat ini dapat menyembelih mereka semudah menyembelih babi dan anjing. Tapi sekarang, orang-orang kuat ini jatuh dalam kesusahan, yang memungkinkan mereka untuk menyaksikan seorang wanita muda yang sangat mulia dihancurkan di bawah kaki orang lain. Para penjaga dan budak non-manusia ini hampir mengalami orgasme mental, seolah-olah orang yang menggertak Diwu sebenarnya bukan Gru tetapi diri mereka sendiri. Chizan tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Dian Tuo sangat lucu, mengapa aku harus membantu mereka, Karena aku akan memberimu banyak uang. Ji Hao dengan hambar dan tanpa emosi menunjuk ke arah Gru dan berkata, Diwu. Wanita itu cantik. Saya benar-benar ingin membalas dendam keluarga saya padanya, keras. Apakah dia memiliki garis keturunan bangsawan? Bahkan lebih baik, anak-anak dengan garis keturunan yang lebih mulia akan memiliki bakat yang lebih besar, dan bakat adalah kekuatan, terutama bagi orang-orang bulan purnama kita. Chizan menjulurkan matanya dan menatap Ji Hao. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Ji Hao dan malah bertanya dengan sensitif, banyak uang. Di mana? Ji Hao terkekeh dan perlahan mengeluarkan balok perunggu emas sepanjang 1 kaki dan 2 inci, lebar 2 inci dan setebal 1 inci, lalu berkata, perunggu gunung Shaoyang yang halus. Ini adalah potongan kecil, tetapi beratnya 1000 kg. Ditambahkan dengan bahan lain, ini dapat diubah menjadi beberapa senjata kelas atas. Chizan membuka matanya lebih lebar saat mata itu tertuju pada balok perunggu itu.
Perunggu Gunung Shaoyang, sumber daya strategis milik umat manusia. Non-umat manusia telah menghabiskan upaya yang tak terukur besar, tetapi hanya menyelundupkan sejumlah kecil melalui sampah umat manusia. Potongan yang dipegang di tangan Ji Hao ini dapat diperdagangkan dengan lebih dari 10 juta koin giok di pasar gelap klan Xiu. Gru, Kastil Hiu Hitam adalah tempat dengan aturan. Qizhan meledak dengan geraman menggelegar saat dia menghancurkan jendela Prancis di depannya dengan tinjunya dan melompat ke bawah gedung. Qizhan mendarat di samping Gru dan dengan cepat mengeluarkan belati pendek, mengiris kepalanya bahkan sebelum dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Darah memercik kemana-mana saat Qizhan mengangkat kepalanya dengan serius dan berkata, "Di tempat ini, saya adalah aturannya." Di sel kecil di Luolang, Ji Hao duduk tegak di satu-satunya kursi. Dia melepas topengnya dan menunjukkan wajahnya yang sedikit dihiasi, tanpa penutup. Di Luolang memandang Ji Hao dengan wajah bengkok, seolah-olah dia adalah jiwa yang disiksa di api neraka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba melihat seorang malaikat yang datang untuk membebaskannya. Ketiga matanya terbuka sampai tingkat yang ekstrim, karena dia tidak percaya bahwa dia benar-benar melihat Ji Hao di tempat ini. Alis Ji Hao menjadi lebih tipis dan lebih pendek, pelipisnya sedikit berubah, membuat bentuk wajahnya terlihat sedikit berbeda. Beberapa benda seperti alas bedak diterapkan di hidung dan pipinya, sedikit mengubah garis wajahnya juga. Yang pasti, orang yang tidak mengenal Ji Hao dengan baik tidak dapat mengenali wajah ini pada pandangan pertama. Namun, bagaimana mungkin di Luolang tidak mengenalinya? Belum lagi fakta bahwa dia telah bertemu Ji Hao belum lama ini, kembali ke Gunung Chiban, dia telah memeras sejumlah uang raksasa, itu lebih dari cukup untuk membuat di Luolang membekas wajahnya dalam-dalam di jiwanya sepanjang hidupnya, bahkan mungkin untuk kehidupan selanjutnya. Mata langit bulan purnama sedikit terbuka di dahi Ji Hao, dengan aliran cahaya tipis berputar di dalamnya. Perlahan, dia mengeluarkan 100 balok perunggu Gunung Shaoyang, dengan sembarangan melemparkannya ke tanah, menyebabkan serangkaian denang keperakan. Qizhan, yang berbentuk besar dan hampir memenuhi kusen pintu sel, menatap balok perunggu emas yang bersinar ini tanpa menggerakkan bola matanya. Setiap blok ini bernilai lebih dari 10 juta koin giok, dan dia sekarang memiliki 100 balok yang ditumpuk di tanah. Ini bisa dilihat sebagai kekayaan yang luar biasa besar, bernilai lebih dari 1 miliar koin giok. Menelan ludahnya, Qizhan mengambil inisiatif dan berkata, "Keluarga Gru mungkin sedikit merepotkan. Jika Anda bersedia membayar 10. Ah, kata Ji Hao dengan hambar dan sedikit sambil melirik ke samping ke arah Qizhan, "Kamu pikir aku akan menganggap serius pria yang tidak penting itu, Gru, dan keluarganya yang rendah dan lemah itu?" Qizhan tanpa sadar dan hati-hati membungkuk kepada Ji Hao selama 30 derajat dan berkata, "Dalam hal ini, 1 balok perunggu Gunung Shaoyang, dan saya akan mengurus semua masalah yang dibawa oleh Gru." Baru saja, kepala Gru dipotong oleh Qizhan dengan satu gerakan. Darah Gru keluar dari lehernya yang patah dan memercik ke seluruh tubuh Diwu. Sekarang, Diwu memegang erat-erat lengan di Luolang dengan wajah pucat yang mematikan. Mendengar apa yang dikatakan Qizhan, Diwu tanpa sadar berteriak dan berteriak, "Biarkan Gru terkutuk itu mati." Qizhan tersenyum melirik Diwu, terkekeh dan berkata, "Dia sudah mati, Nona cantikku. Sekarang, kita berbicara tentang bagaimana memusnahkan seluruh keluarganya." Kekacauan, hal jahat dan rendah, dia dan keluarganya, mereka adalah penghinaan bagi klan Yu yang mulia dan elegan, bagaimana menurutmu? Pria yang berantakan, rendah hati, jahat seperti itu, kamu benar-benar membiarkannya masuk penjara Kastil Hiu Hitam, dan di bawah izin diam-diammu, dia hampir membawa Diwu pergi, pikir Ji Hao sambil dengan dingin melirik Qizhan. Ji Hao melambaikan tangannya, mengikuti gerakannya, 10 balok perunggu Gunung Shaoyang terbang secara bersamaan, berdentang satu sama lain sambil jatuh langsung ke tangan Qizhan. Keluarga Gru, dan, menurut penatua di Luolang, Gru punya teman, bukan? Keluarga seperti ikan sampah itu, bersihkan saja juga, kata Ji Hao. Menjentikkan lututnya dengan jari-jarinya, Ji Hao melanjutkan perlahan ke Qizhan, seolah-olah dia berpikir sambil berbicara, "Saya akan membawa orang-orang keluarga pergi, karena saya akan membalas dendam keluarga saya pada mereka. Saya harus membunuh mereka semua dengan tangan saya sendiri.
Siapapun yang berani menghentikan saya untuk membalas dendam keluarga saya adalah musuhku. Ji Hao menyipitkan mata normalnya, tetapi membuka lebar-lebar mata tegak di antara alisnya. Mata langit bulan purnama telah menjadi bola cahaya berwarna-warni, dengan aliran cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di dalamnya. Mereka melepaskan getaran kekuatan spiritual yang sangat besar yang menyelimuti seluruh sel seperti air pasang. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding sel. Seiring dengan suara berdengung, lapisan tebal layar sihir defensif melonjak keluar dari dinding. Getaran kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Ji Hao mengaktifkan kekuatan alam di sekitarnya dan menghasilkan kekuatan tak terlihat yang kuat yang dengan keras menggaruk layar pertahanan di dinding seperti serak tajam yang tak terhitung jumlahnya. Layar sihir pertahanan di sel penjara kastil hiu hitam meledak di bawah kekuatan spiritual Ji Hao yang kuat lapis demi lapis, meledak dengan gelombang bintik-bintik cahaya seperti hujan lebat dan bercahaya. Sebuah putaran aneh terjadi pada ruang di dalam sel kecil. Karena itu, Qizhan, Di Luolang dan Di Wu semuanya merasa bahwa tubuh mereka telah ditarik lebih lama, lalu ditekan lebih pendek. Mereka merasa seolah-olah setiap sel mereka diseret oleh tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang sangat kuat ini bisa menghancurkan mereka semua kapan saja. Tatapan Qizhan berubah menjadi sangat serius. Akhirnya, dia benar-benar tahu tentang Ji Hao. Ini bukan hanya pelanggan yang sangat kaya, dia juga makhluk yang kuat, yang bahkan Qizhan sendiri tidak bisa menyaingi. Dalam masyarakat klan Yu, menjadi kaya bisa memberi Anda banyak perlakuan khusus yang biasanya tidak pernah bisa didapatkan orang. Namun, menjadi kuat dapat memungkinkan Anda untuk mencapai rasa hormat yang tidak pernah bisa dicapai dengan mudah, bahkan oleh orang kaya. Ketika kekayaan dan kekuatan digabungkan menjadi satu, seseorang akan menjadi makhluk hebat yang benar-benar secara harfiah, orang kelas atas yang bahkan orang-orang seperti Qizhan, yang memiliki latar belakang khusus, akan ekstra sopan, dan menunjukkan rasa hormat ekstra. Qizhan, dengan serius membungkuk 90 derajat ke arah Ji Hao dan berkata, "Ya Tuhan, semuanya berjalan seperti yang Anda katakan." Ji Hao menahan getaran kekuatan spiritual yang menakutkan itu, dengan ceroboh melambaikan tangannya ke arah Qizhan dan berkata, "Jangan bunuh makhluk rendah itu. Dapatkan mereka kembali ke sini. Kemudian, mereka akan menjadi orang-orang keluarga Di." Qizhan menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan Ji Hao, sederhana, dan dia telah melakukan hal-hal seperti itu berkali-kali. Beberapa orang menguap dari penjara kastil hiu hitam. Namun, orang-orang yang membuat mereka menghilang tidak ingin orang lain tahu tentang itu. Oleh karena itu, beberapa orang klan Yu yang malang akan muncul di sel gelap penjara kastil hiu hitam tanpa alasan, dan nama serta identitas mereka akan menjadi nama yang bahkan belum pernah mereka dengar. Untuk hal seperti itu, Qizhan bisa melakukannya dengan lancar. Selama Ji Hao membayarnya cukup, dia bisa menangani ini dengan sempurna untuk Ji Hao. Dalam hal ini, kami akan melakukan bisnis besar. Qizhan menyipitkan matanya dan menatap Ji Hao. Sampai sekarang, bahkan jika Qizhan sebodoh babi, dia seharusnya bisa mengetahui bahwa Ji Hao tidak datang untuk membalas dendam keluarga. Sebaliknya, dia datang untuk menyelamatkan orang-orang keluarga Di ini. Orang tua terkutuk ini, keluarga Di yang berdarah ini, bagaimana mereka bisa begitu beruntung? Mereka dikhianati dan dijebak oleh anggota keluarga mereka sendiri dan semua 12 kaisar yang berkuasa bersama-sama. Tapi tetap saja, seseorang datang untuk menyelamatkan mereka dari situasi yang begitu parah. Melirik Di Luolang dengan iri, Qizhan berpikir dalam-dalam. Dalam perkiraan Qizhan, jika dia dilemparkan ke dalam sel penjara kastil Hiu Hiu, pembunuh akan datang kepadanya satu demi satu, bukan penyelamat manapun. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya, bahkan putranya sendiri tidak akan meliriknya lagi. Orang tua yang beruntung. Qizhan bergumam ke arah Di Luolang dengan wajah panjang. Serangkaian langkah kaki ringan datang dari koridor di luar, bersamaan dengan itu, terengah-engah cepat Hartman. "Manajer, Tuan yang terkasih, Dian Tuo, pemimpin keluarga, ada di sini." Sel Di Luolang terlalu kecil, dan tidak layak untuk membahas masalah bisnis. Oleh karena itu, Ji Hao menempati kantor Qizhan. Air hangat dikirim dari dapur melalui pipa yang sesuai. Setelah itu, 2 kamar mandi di gedung kecil,
tempat kantor Cizan berada, keduanya memiliki awan besar uap yang mengembang keluar, sementara aroma bunga yang unik menyebar. Aromanya termasuk dalam jenis balsam mandi kelas atas yang khas. Beberapa gadis cantik berjenis gelap masuk ke kamar mandi dengan alat cukur dan gunting, dan segera, sedikit suara memotong rambut terdengar dari dua kamar mandi. Hartman, pria gemuk itu, melakukan perjalanan ke kota Liangzhou sendiri dan membeli lebih dari 100 set pakaian mewah dari manor yang masih hidup di dekat kota dengan harga yang agak tinggi. Juga melalui pelayan cantik yang ramah gelap itu, pakaian mewah baru itu dikirim ke dua kamar mandi. 1 jam penuh kemudian, Ji Hao, yang duduk di dekat jendela Prancis kantor Cizan, sudah meminum 3 teko teh. Tapi akhirnya, dia melihat di Luolang, Dian Tuo dan tetua kuat lainnya dari keluarga Di. Para tetua ini telah meninggalkan sel kecil mereka, dan baru saja mandi pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, merapikan rambut dan janggut mereka yang berantakan dan berganti menjadi pakaian mewah, yang dirancang dengan gaya khusus klan Yu. Setelah semua ini, para tetua itu, yang kotor, kurus dan pucat, seperti pengungsi sebelumnya, langsung tampak seperti bangsawan lagi. Sekelompok penjahat besar, yang akan dieksekusi di depan umum hanya dalam beberapa saat, benar-benar mandi dengan nyaman di kantor manajer penjara dan membersihkan diri dengan sempurna. Sekarang, para penjahat ini sedang duduk tepat di kantor manajer, dengan serius menjalankan pertemuan negosiasi dengan pria yang datang mengunjungi mereka. Hal yang konyol, itu hanya bisa terjadi di dinasti Yu. Ji Hao menyewa kantor Cizan, dan membayar tidak lebih dari 2 blok perunggu Gunung Souyang lagi untuk itu. Menurut posisi dan kekuatan mereka, Di Luolang dan para tetua lainnya berdiri dalam garis lurus. Dian Tuo, penjabat pemimpin keluarga, dengan hati-hati menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu perlahan, dengan elegan duduk di depannya. Secara alami, dia mengambil cangkir teh, menuangkan secangkir teh gula gurih untuk dirinya sendiri dan menyesapnya sedikit, dengan memuaskan menghela napas panjang saat dia berkata, "Teh yang enak. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa mencicipi teh Black Mountain Crimson Cloud kelas atas di penjara kastil hiu hitam." Ji Hao meletakkan cangkir teh, menyeringai dan berkata, "Orang yang bersedia menerima suap dan melanggar hukum selalu bisa mendapatkan hal-hal baik yang tidak bisa dilakukan orang lain." Sementara Dian Tuo memandang Ji Hao juga mengamatinya. Dia adalah bangsawan klan Yu yang khas, tinggi dan langsing, tetapi dengan bahu lebar, sekitar 50% lebih lebar dari bahu orang klan Yu biasa. Sepasang bahu ini secara alami memberinya kemegahan yang tidak dimiliki orang lain. Rambut panjang dan abu-abunya disikat dengan sempurna. Di dagunya ada janggut sepanjang 3 inci, tampak sekeras jarum baja. Karena janggut abu-abunya, dia tampak bertekad, seolah-olah dia tidak akan pernah membungkuk. Dia memiliki wajah tampan yang standar dan sempurna dari seorang bangsawan klan Yu. Yang menarik perhatian Ji Hao adalah sepasang mata seperti batu rawa, dingin dan hambar yang tenggelam di rongga mata Dian Tuo yang sangat berlubang. Matanya mewakili hatinya yang keras, yang berarti Dian Tuo tidak mudah bergaul. Namun, sepasang pupil merah darahnya seperti 2 titik lava, dipenuhi dengan nyala api yang menyala. Dengan sekali pandangan pada murid-murid itu, Ji Hao menyadari bahwa hati Dian Tuo dipenuhi dengan keganasan dan dendam terhadap orang dan hal-hal tertentu. Ini adalah pria yang tenang namun gila, dan sangat kuat. Pemimpin asli keluarga Di tiba-tiba jatuh di kota Liangzhou. Di bawah situasi kritis dan sulit ini, Dian Tuo dipercayakan dengan tanggung jawab besar, didorong ke posisi penjabat pemimpin keluarga. Meskipun Dian Tuo tidak bisa memutarbalikkan nasib keluarga Di yang dijebloskan ke penjara kastil hiu hitam, ini masih membuktikan pengaruh Dian Tuo di seluruh keluarga Di. Dian Tuo jelas tidak mudah bergaul, tetapi dia dipaksa oleh kondisi eksternal. Oleh karena itu, Ji Hao tidak khawatir. Dian Tuo akan menyerahkan diri. Menyipitkan matanya, Ji Hao diam-diam menatap Dian Tuo tanpa mengatakan apa-apa. Di dinding, alat pengatur waktu akurat yang dibuat dengan indah oleh pengrajin master klan Xiu telah berdetak. Seiring dengan penunjuk jam yang berdetak, sinar matahari di luar jendela Prancis tampak berbalik dan bergerak juga. Di luar gedung kecil, hampir 1000 prajurit klan Jia berlapis baja telah berjalan-jalan, dan jumlah penjaga yang berdiri di dinding pagar penjara, sekarang 10 kali lebih banyak dari biasanya.
Langkah berat dan keras datang dari luar tembok pagar. Prajurit yang ditempatkan di 4 perkemahan militer di sekitar penjara juga dikerahkan, jika orang-orang keluarga di ini mungkin mencoba melarikan diri. Gelombang riak yang terlihat bergulir di udara. Kadang-kadang, baut listrik tipis dan padat akan meledak dari udara. Ini menunjukkan bahwa semua menara ilahi pertahanan penjara Kastil Hiu Hitam diaktifkan. Jika Dian Tuo dan orang-orang keluarga di lainnya berani melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan dipukul sampai mati, atau dicincang menjadi pasta daging. Ji Hao tetap diam, dan Dian Tuo juga tidak mengatakan apa-apa. Keduanya memegang cangkir teh mereka, meminum teh yang harum tetapi sangat manis, secangkir demi secangkir. Orang-orang klan Yu menyukai gula, bahkan sampai tingkat yang gila. Tehnya sangat manis, dan makanan ringan di atas meja juga terlalu manis. Ji Hao tidak pernah menyukai makanan manis, tetapi untuk mempertahankan tekanan yang dia berikan kepada Dian Tuo, dia hanya bisa tetap tenang dan alami sambil menuangkan teh yang sangat manis ke mulutnya sendiri. Qizhan tidak ada di kantor, tetapi setiap setelah 1/4 jam, seorang pelayan yang ramah gelap akan membawa hotpot teh gula lainnya. 1/4 jam, 2/4 jam, 3/4 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ji Hao tetap diam, begitu juga Dian Tuo. Di Luolang dan para tetua keluarga lainnya semuanya menyipit dan kepala menunduk, diam-diam melihat berjinjit mereka sendiri. Di kantor ini, setiap kalimat, setiap kata yang mereka ucapkan, akan terkait dengan kehidupan lebih dari 100.000 orang keluarga dan nasib masa depan mereka. Oleh karena itu, Dian Tuo dan tetua lainnya harus ekstra hati-hati dan berhati-hati. Di dinding pagar penjara, Qizhan duduk di menara pengawas tertinggi, menyipitkan matanya sambil melihat bangunan kecil yang seharusnya menjadi kantornya. Ketika bintang-bintang berkilauan di seluruh langit dan kegelapan malam menyelimuti bumi, bahkan Qizhan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki pisau yang dipasang tepat di leher mereka sekarang, apakah orang-orang keluarga di ini punya pilihan lain? Hartman berdiri di belakang Qizhan, menghela nafas dan berkata, tidak peduli bagaimana, keluarga Di adalah keluarga Blood Moon peringkat 3 besar, kaya, dan besar. Bahkan jika mereka akan menjual diri mereka sendiri, mereka ingin menghasilkan harga yang bagus. Mungkin ada beberapa cerita lain dalam hal ini. Tuan Bulan Purnama tanpa nama ini. Qizhan menggosok dagunya sendiri dan bergumam dengan suara teredam. Keluarga Bulan Purnama mana yang cukup berani untuk melindungi keluarga di dalam situasi saat ini? Keluarga Di memang sepotong daging untuk dimakan, tetapi bukankah mereka takut tersedak sampai mati? Sambil mendecakkan lidahnya, Qizhan melanjutkan. Hartman mengutak-atik balok perunggu Gunung Souyang sambil terkekeh, terserah. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan sendiri, manajer yang terhormat. Qizhan juga terkekeh sambil dengan senang hati membelai balok perunggu berat yang dipegang di pelukannya. Di gedung kecil itu, Dian Tuo akhirnya mulai berbicara. Lapisan cahaya merah darah dilepaskan dari matanya yang tegak, yang menutupi seluruh bangunan untuk mencegah penyadapan. Setelah dia memandang Ji Hao dan mengajukan pertanyaan itu dengan suara berani dan hambar dengan nada datar. Janji apa yang bisa Anda berikan kepada kami? Ji Hao memandang Dian Tuo, tersenyum tipis dan menjawab, untuk saat ini, janji yang bisa saya berikan kepada Anda adalah, kamu bisa tetap hidup. Bersambung.